Selamat siang semuanya. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap jaga kesehatan kalian dengan mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, serta menggunakan masker saat kalian bepergian dan jaga jarak. Oke, pada kesempatan siang ini sebelum kalian mengerjakan kuis, soal remedi kuis ya, Bu Vera akan menjelaskan beberapa gambar yang kemarin itu sudah keluar di kuis dan kalian mungkin sulit untuk memahaminya. Jadi ada beberapa gambar nanti yang akan saya jelaskan ke kalian. Jadi yang pertama-tama ini adalah gambar membran sel. Seperti yang sudah kalian pelajari, membran sel itu memiliki sifat selektif permeable. Apa sih artinya selektif permeable? Jadi artinya membran sel itu hanya dapat dilewati oleh partikel yang ukuran tertentu, misalnya air di sini. Nah, ini ada bagian-bagian dari membran sel. Yang pertama, untuk gambar yang pertama, jadi nanti saya akan menjelaskan bagian nomor 1 sampai nomor 6 ke kalian dan cara menghafalkan yang mudah. Untuk nomor 1 yang pertama itu adalah glikoprotein. Untuk nomor 2 itu adalah glikolipid. Nomor 3 itu adalah glikoprotein. Nomor 4 protein integral. Nomor 5 protein integral. Nomor 6 fosfolipid. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mudahnya kalian itu untuk memahami. Jadi sekali lagi ya, biologi itu bukan untuk kalian tuh hafalin panjang kali lebar, tapi itu untuk dipahami dulu. Jadi yang pertama ini kenapa kok bisa disebut glikoprotein? Nah, kalian perlu lihat, ini ada serabut. Nah, ini ada serabut ya. Serabut yang bercabang. Ini adalah karbohidrat. Jadi itu komponennya itu penyusunnya karbohidrat. Kemudian karena karbohidratnya ini menempel pada lingkaran, lingkarannya ini namanya itu protein. Jadi ini protein itu bentuknya lingkaran. Karbohidrat menempel di protein, dia akan disebut sebagai glikoprotein. Jelas ya sampai sini ya. Jadi serabutnya itu gliko atau karbo. Nah, karena dia menempel di lingkaran ini kan namanya protein. Jadi dia namanya glikoprotein. Jadi otomatis nomor 3 itu juga glikoprotein. Karena serabutnya ini, tadi kan gliko ya, ini menempel pada lingkaran. Hanya lingkarannya ini full, dia full. Ini kan dia separuh ya, kalau ini full. Ini lingkarannya walaupun ini bentuknya ini dia itu full, tapi ini protein. Dan nomor 3 ini serabutnya ini dia itu gliko, namanya glikoprotein. Sampai sini jelas ya. Nomor 4 disebut protein integral. Karena kalau kalian perhatikan, ini kan protein. Protein yang dia itu masuk ke dalam. Jadi dia itu masuk ke dalam sampai benar-benar menembus membran sel, makanya dia namanya protein integral. Sedangkan nomor 5, walaupun bentuknya itu beda dengan nomor 4, tapi karena dia juga menembus dan dia separuh, tapi di bawah, letak lingkarannya ini di bawah, ini kan protein. Tapi karena dia ke bawah, menembus membran sel juga, maka dia juga disebut protein integral. Nah, protein itu ada 2, protein integral dan protein perifer. Nah, kalau kalian tanya protein perifer yang mana ya, Bu? Protein perifer itu yang ini. Jadi yang nomor 1. Kalau nomor 1 ini, dia tidak secara keseluruhan, hanya ditunjuk yang lingkaran, tanpa serabut ya. Jadi tolong diperhatikan, tanpa serabut, hanya lingkaran. Ini disebut protein perifer. Tetapi kalau misalnya bersamaan dengan serabutnya, maka itu namanya glikoprotein. Jelas ya sampai sini ya. Jadi ngafalkannya gampang banget ya. Jadi yang penting kalian tahu kalau serabutnya ini dia gliko, lingkarannya itu protein. Jadi kalau serabut sama lingkarannya jadi satu, dia namanya glikoprotein. Tapi kalau hanya lingkarannya saja atau bentuknya oval seperti ini dan menembus membran sel, dia namanya protein integral.
Atau misalnya kayak nomor 5, ini lingkarannya hanya separuh, dia nggak bentuk oval tapi hanya lingkaran dan dia menembus, dia namanya protein integral. Tapi misalnya dia tidak menembus membran sel, lingkarannya itu hanya seperti di nomor 1 tapi tanpa serabut, dia namanya protein perifer. Jelas ya. Nah, sedangkan nomor 6 itu namanya fosfolipid. Fosfolipid itu karena yang lingkaran kecil, yang kecil ini, yang bentuknya lingkaran kecil di atas ini, yang bertunjuk ini, dia itu adalah lipid. Sedangkan yang batangnya itu adalah fosfat. Nah, makanya kalian perhatikan yang nomor 2. Yang nomor 2 karena itu gliko, itu kan serabut ya. Serabut tadi kalian ingat-ingat yang tadi pernah jelasin ya. Kok serabut itu kan dia gliko. Karena dia nempelnya di yang pentul korek tadi ini ya, yang lingkaran seperti pentul korek itu kan lipid ya tadi ya. Karena dia nempelnya di lipid, maka namanya nomor 2 glikolipid. Jelas ya sampai sini ya. Jadi untuk pemahamannya seperti itu, tidak perlu kalian tuh sampai menghafalkan gambarnya sampai kalian pusing 7 keliling, enggak usah. Tapi kalian memahami aja. Jadi kalau serabut ini kalian pegang saja, itu namanya gliko. Kalau yang bentuknya lingkaran atau oval itu protein. Terus kalau yang ini, yang apa namanya lingkaran seperti pentul korek ini namanya lipid. Kalau yang batang namanya fosfat. Ya, jelas ya sampai sini ya. Jadi nanti untuk remedi kuisnya, saya berharap kalian lebih baik daripada yang kemarin, yang kuis sebelumnya. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang kedua. Jadi gambar kedua ini ada percobaan sel. Jadi percobaan selnya ini, jadi ini yang A itu air. Kita anggap saja itu air ya, lautan air. Kemudian yang B itu biasanya kalau percobaan, biasanya di kimia atau di biologi itu menggunakan usus babi. Ya, jadi menggunakan usus babi. Atau kalau kalian nanti yang sebentar lagi kalian akan saya minta untuk praktikum di rumah, itu transport membran menggunakan kentang. Tapi bedanya kalau yang ini, yang A itu yang kalian pahami itu dari bentuknya. Jadi kalau kalian yang X ini awal-awal mulanya, yang X itu mula-mula. Jadi percobaan awal itu bentuk selnya itu seperti ini. Seperti keadaan X. Kemudian karena dibiarkan lama di dalam air, maka dia jadi berubah menjadi bentuk Y. Nah, bentuk Y ini kenapa kok bisa, kalau kalian perhatikan ini kenapa kok bisa selnya tuh menggembung. Nah, ini karena yang A itu larutannya itu hipotonis. Bentar, saya tulis ya. Sebentar. Larutannya itu hipotonis. Ini saya kasih keterangan ya. Jadi, yang A itu adalah larutan hipotonis. Hipotonis itu apa sih? Hipotonis itu jadi larutannya itu konsentrasinya lebih rendah. Sedangkan yang B, yang sel B ini sel, ini larutannya hipertonis. Hipertonis berarti itu konsentrasinya itu tinggi. Nah, jadi seperti kalian tahu, ini adalah proses osmosis. Osmosis itu adalah termasuk transport pasif ya, transport membran yang pasif. Artinya dia tidak membutuhkan energi di sini. Nah, karena tidak membutuhkan energi seperti kemarin, karena katakan kalau tidak membutuhkan energi, berarti otomatis konsentrasinya itu dari tinggi ke rendah. Karena seperti kalian pahami saja ya, misalnya kalian tuh naik gunung, dibandingkan dengan turun dari gunung. Pasti kalau kalian turun dari gunung itu tidak memerlukan energi yang banyak dibandingkan dengan kalian naik ke gunung. Konsepnya udah jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kalian perhatikan gambarnya ini lagi. Yang B, ini larutannya hipertonis, sedangkan yang A hipotonis. Nah, karena osmosis itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena yang A ini kan otomatis kan dia hipotonis. Karena hipotonis, lautannya hipotonis, maka dia akan menyebabkan si B ini yang lautan hipertonis itu menggembung. Jadi yang B ini dia itu justru kemasukan dari yang lautan hipotonis. Jadi hipotonisnya itu lautan hipotonisnya yang A ini masuk ke B sehingga menyebabkan B itu menggembung. Sudah sampai sini ya. Jadi semakin berat. Beda dengan yang
kalian nanti praktekkan transport brand yang kentang kalian masukkan ke lautan garam. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kalian misalnya kentang itu akan terbalik. Jadi keadaan Y ini itu keadaan awal, yang X itu keadaan yang nomor kedua. Jadi nanti kalau kalian misalnya A-nya ini kalian ganti lautannya itu hipertonis. Berarti konsentrasinya itu tinggi dibandingkan dengan yang sel, maka selnya itu akan menyusut. Jadi selnya itu menyusut. Karena larutan yang A itu, lautan yang A itu justru dia itu nggak masuk ke dalam, tapi justru membuat selnya ini yang hipotonis itu keluar. Karena kalau kalian misalnya, sebentar, saya akan buatkan gambar aja ya, biar kalian jelas. Ini yang ini menggembung ya, jadi ini prosesnya namanya itu hemolisis. Sedangkan yang tadi Bura maksudkan itu seperti ini, sebentar. Kita kasih gambar ya. Nah, ini jadi ada dua percobaan. Yang ini itu lautannya tadi yang A hipotonis, yang B itu selnya itu hipertonis. Ini contohnya hipotonis itu misalnya tuh air ya, air biasa. Jadi air itu kalau misalnya kalian bayangkan itu kalau dia lama-lama itu bisa jadi lautan hipotonis. Tapi kalau di awal-awal dia itu isotonis. Jadi kalau air biasa itu bisa isotonis, bisa hipotonis tergantung lama waktu pemaparannya. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang larutannya itu yang A itu hipertonis. Nah, saya gambar dulu ya. Ini anggap saja ini kentang. Ini juga anggap saja nih kentangnya. Jadi yang lingkaran itu gambar kentang ya. Jadi yang lingkaran itu kentang. Lingkaran itu sama dengan kentang. Kemudian kotaknya itu sama dengan medium percobaannya ya, medium percobaan. Nah, kemudian yang berwarna biru itu air. Nah, yang biru itu air. Kemudian ini anggap saja yang A, percobaan yang A. Jadi yang percobaan A ini yang B. Yang percobaan A ini pada saat belum diberikan larutan apa-apa. Jadi konsentrasinya itu masih normal ya. Atau bisa jadi konsentrasinya itu sudah konsentrasi yang tinggi. Misalnya tuh yang biru ini air ya, air garam, atau lebih jelasnya aja saya tuliskan air garam ya. Ini yang percobaan pertama air garam. Terus kemudian percobaan yang kedua, ini yang pertama, yang mula-mula, yang A itu mula-mula, yang B itu kemudian. Ya, kemudian, maaf bukan percobaan kedua tapi kemudian. Jadi ini awalnya, ini setelahnya. Nah, yang A ini waktu awal-awal kentang ini dimasukkan ke dalam konsentrasi hipertonis, ya lautan hipertonis atau konsentrasi garam. Kemudian yang B ini setelah kalian masukkan itu beberapa menit kemudian. Nah, otomatis kentang itu yang tadinya misalnya ini ya, yang A ini ukurannya itu misalnya beratnya itu misalnya kalian waktu pertama kali ngukur tuh 0,5 gram. Nanti setelah di B, ini kentang itu akan mengalami penyusutan menjadi 0,4 gram. Nah, itu kenapa? Karena cairan sel, terutama cairan sel di dalam kentang itu jadi itu terdesak keluar. Ya, karena terdesak keluar karena kenapa? Karena lautan di luarnya si kentangnya ini atau di luar selnya kentang ini itu tuh hipertonis. Jadi konsentrasinya tinggi sehingga mendesak cairan sel di dalam kentang menyusut atau keluar. Itu yang dinamakan dengan plasmolisis. Jelas ya. Jadi kalau yang ini, yang gambar yang ini pertama ini hemolisis.
Jadi contohnya apa sih, contoh realitanya ya, misalnya kalian nggak bisa memahami gambar yang ini, contoh realitanya seperti ini. Misalnya tangan kalian, jari kalian tuh, salah satu jari kalian masukkan ke dalam air garam. Lama-lama kan akan mengkerut ya kulit kalian. Nah, itu kenapa kok mengkerut? Karena cairan sel di dalam jari kalian itu keluar, terdesak keluar oleh konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi karena kalian masukkannya tadi kan di cairan garam, makanya membuat mengkerut. Gitu ya, jelas ya paham konsepnya ya. Nah, kalau yang ini, yang percobaan yang ini, yang bisa menggembung, itu contoh realitanya, misalnya kalian minum air. Minum airnya terlalu banyak. Atau misalnya kalian 1 galon, kalian minum semua. Kan bisa membuat perut kalian kembung. Nah, itu karena kalian memasukkan lautan hipotonis terlalu banyak di sel kalian yang hipertonis. Jadi konsentrasi sel kalian tuh hipertonis dibandingkan dengan air yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian. Dan itu cairannya banyak banget. Nah, sehingga menyebabkan lambung kalian kan juga terdiri dari sel-sel itu akan menggembung. Sehingga lama-kelamaan kalau menggembung terus, ini yang Y, kalau misalnya kita diemin terus-terus, itu lama-lama akan lisis. Lisis itu pecah. Jadi tadi kalau kalian minum galonnya itu banyak, minum airnya itu 1 galon, dan itu kalian minumnya itu minumnya 1 galon, terus minumnya 1 galon lagi sampai 2 galon. Nah, kalau kalian lakukan seperti itu, lama-lama bisa terjadi lisis atau pecah. Sampai sini jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita akan lanjut ke gambar yang berikutnya. Jadi ini gambar yang kalian perhatikan ini adalah sel darah merah. Sel darah merah, ini H2O itu adalah air. Seperti konsep yang tadi, seperti konsep yang percobaan pertama dan percobaan kedua. Jadi kalau yang ini, kalau sel darah merah yang pertama, ini sel darah merah yang mengalami hemolisis. Jadi karena cairannya itu terlalu banyak masuk ke dalam sel darah. Ya, sehingga sel darah merah yang tadinya itu konsentrasinya hipertonis, sedangkan H2O-nya itu konsentrasinya hipotonis, itu akan menyebabkan sel darah merah pecah atau mengalami yang namanya hemolisis. Kemudian, untuk gambar yang kedua, ini sel darah merah dalam keadaan isotonis. Jadi ini keseimbangan. Jadi itu seimbang ya. Ini seimbang, namanya ini prosesnya seimbang. Jadi H2O-nya itu masuk, tapi ada juga H2O-nya yang dikeluarkan. Jadi ini mengalami keseimbangan. Sehingga ini namanya prosesnya, ini namanya, kalau ini hemolisis, kalau ini dia itu normal, dalam keadaan normal karena lautannya di luar isotonis dan lautannya di dalamnya itu juga seimbang. Jadi tidak hipertonis dan tidak hipotonis. Sehingga kondisi yang gambar kedua, sel darah merah yang kedua ini, dia itu normal. Sedangkan gambar yang ketiga kalau kalian perhatikan, sel darah merahnya itu mengkerut. Kenapa kok mengkerut? Karena air yang di bagian luarnya ini, dia itu keadaannya hipertonis. Hipertonis itu konsentrasinya tinggi. Sedangkan sel darah merahnya itu hipotonis. Sehingga ada yang dibuang keluar, jadi cairannya itu dibuang keluar. Jadi dia hanya buang cairannya, tapi dia nggak dapetin cairannya ke dalam. Sehingga berkurang otomatis. Jadi kalian bayanginnya, otomatis kalau ada yang dibuang, tapi nggak ada yang dimasukkan, berarti otomatis kan terbuang. Terbuang berarti ada yang kurang di dalam sel ini. Bisa bayangkan ya, kalau ini dia hanya masuk aja, tapi nggak ada yang terbuang. Maka dia menggembung. Jelas ya? Dan sampai sini ya. Jadi sel darah merah yang pertama itu hemolisis, yang kedua itu normal, yang ketiga itu mengalami yang namanya krenasi. Jadi krenasi itu sel darah merah itu mengkerut. Nanti untuk penjelasannya yang plasmolisis dan krenasi nanti benar akan susulkan. Jadi nanti saya akan praktek. Jadi akan praktek sel darah merah ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan ke kalian atau nanti saya carikan beberapa video atau nanti kalian bisa cari langsung videonya di YouTube untuk krenasi dan hemolisis itu seperti apa. Nah, nanti kalian bisa langsung cari atau nanti sambil menunggu saya praktikum nanti akan mengirimkan ke kalian. Oke ya. Jadi ini dalam pembelajaran materi bab sel yang perlu kalian pahami itu ada 3 tadi konsep ya. Jadi konsep yang perlu benar-benar kalian pegang itu ada 3 tadi ini.
Jadi yang namanya hipertonis itu apa, hipotonis apa, isotonis itu apa, kalian harus paham benar-benar. Terus kalau membrane sel, ini bagian-bagiannya kalian juga harus benar-benar memahami. Jadi kalau bentuk yang seperti ini tuh protein. Oh, bentuk yang seperti ini tuh gliko. Gliko itu atau karbohidrat. Oh, yang seperti ini tuh lipid. Yang bentuknya seperti batang itu ternyata fosfat. Jadi supaya kalian tidak perlu menghafal terlalu berlebihan. Jadi biologi itu sekali lagi bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami. Jelas ya sampai sini ya. Semoga nanti di remedi kuis bab 1 sel yang nanti akan kalian lakukan jam ke-8 dan ke-9, semoga nilainya lebih baik daripada yang kuis kemarin. Oke, terima kasih semuanya dan tetap jaga kesehatan untuk kalian. Dan semoga dari penjelasan saya kalian lebih memahami konsepnya. Apabila kalian masih belum memahami, kalian bisa langsung bertanya di Google Classroom pada saat nanti udah kasih kesempatan 10 menit untuk diskusi sebelum menjelang remedi kuis. Terima kasih semuanya dan salam sehat, salam sejahtera semuanya dan Tuhan Yesus memberkati semuanya.